Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Riston Studio. Kali ini saya akan menceritakan histori saya bagaimana channel saya ini bisa dimonetisasi dan akhirnya mendapat pin dari Google AdSense. Oke, bagaimana ceritanya? Simak terus videonya, jangan di skip-skip agar kalian juga bisa step by step langkah yang saya lakukan. Oke teman-teman, sebenarnya untuk cara monetisasi ini sendiri sudah saya bahas di beberapa video saya yang sebelumnya. Tapi di sini masih banyak teman-teman yang bertanya bagaimana cara mengatasi atau cara menjalankan monetisasi teman-teman. Untuk menghadapi langkah monetisasi pada channel YouTube kita ini, kita tidak boleh gegabah teman-teman ya. Kita tidak boleh gerusa-gerusu, kita tidak boleh sembrono teman-teman. Oke, setidaknya ada 3 langkah pertama yang akan kita lewati atau kita hadapi setelah kita mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Langkah yang pertama adalah channel kita akan ditinjau ya, ditinjau secara otomatis. Kemudian langkah yang kedua, kita akan membuat akun Google AdSense. Nah, di sini biasanya banyak yang nyantol ya. Artinya banyak yang nyantol itu adalah banyak kendala di sini. Yang pertama adalah kalian bisa membuat akun Google AdSense dengan lancar ya, berarti tidak ada kendala. Kemudian yang kedua, kendala yang dihadapi adalah kita sudah pernah membuat akun Google AdSense pada channel kita atau pada email kita yang kita gunakan pada channel YouTube ini misalkan. Bahwa satu email itu hanya bisa digunakan untuk membuat satu akun Google AdSense. Jadi kita tidak bisa membuat 2 akun Google AdSense pada satu akun atau satu email. Jadi bagaimana caranya kalau kita tidak bisa membuka akun Google AdSense kita padahal kita sudah pernah membuat atau pihak YouTube sendiri sudah memberi informasi bahwa email kita ini sudah pernah atau sudah dibuatkan akun AdSense-nya. Caranya adalah dengan kita membetulkan atau membenahi akun AdSense kita yang lama ya. Kalau kita lupa password atau lupa passwordnya ya kita klik saja atau kita ketik di situ lupa password. Nah, sehingga kita membenahi atau membetulkan password akun Google AdSense kita. Kita tidak perlu membuat akun AdSense baru teman-teman ya. Nah, di sini banyak permasalahan. Kita harus ikuti step by step yang diajukan oleh Google AdSense itu sendiri sehingga AdSense-nya bisa dibuka. Kalau langkah 2 membuat Google AdSense ini sudah bisa dan sudah berhasil dan sudah mempunyai akun AdSense yang aktif ya teman-teman, kita langsung saja secara otomatis langkah monetisasi langsung menuju ke langkah 3, yaitu langkah peninjauan manual teman-teman. Nah, di sini kualitas dari konten kita, kualitas dari audio kita, kualitas dari apapun yang kita upload pada YouTube itu akan ditinjau secara manual oleh pihak YouTube teman-teman. Jadi kalau misalkan di video kita itu ada video yang kurang pantas, kekerasan terhadap anak, kemudian seksualitas, gambar-gambar porno, nah di situ kita pasti tidak diterima dalam monetisasi teman-teman. Jadi kita di sini tidak boleh melanggar pedoman komunitas yang ada atau sudah disediakan oleh pihak YouTube. Ya, kalian bisa baca pada pedoman komunitas yang sudah disediakan. Kalau kita melanggar satu saja, ini bisa dibatalkan teman-teman ya. Kita diberi waktu selama 60 hari, selama kurang lebih 60 hari untuk memperbaiki konten-konten kita yang ada di channel kita itu. Oke, kalau sudah proses 1 oke, proses 2 oke, proses 3 oke, kemudian kita mendapat email teman-teman. Emailnya adalah jika kita diterima maka akan mendapat email yang seperti ini ya. Selamat, akun Anda tergabung dalam program monetisasi YouTube.
Nah, itu tandanya kita sudah bergabung atau sudah disetujui, dan channel kita ya, video-video kita pada channel kita itu sudah siap untuk dipasang iklan, teman-teman. Kita tinggal setting iklan, kemudian kita tinggal menempatkan iklan pada video-video kita. Kemudian apakah iklannya selalu lancar atau iklannya selalu oke? Tidak untuk semua video, teman-teman ya. Di sana ada istilahnya logo dolar kuning, dolar hijau, dolar merah, dolar abu-abu. Lah, ini masalah tentang warna dolar ini sudah saya bahas di video saya sebelumnya, teman-teman. Kalian bisa cek di video saya sebelumnya tentang warna dolar monetisasi terbaru. Nah, ini videonya di pojok. Nah, apabila channel kalian tidak diterima, maka kita akan mendapat email dengan bahasa penolakan ya. Contohnya adalah bahwa channel kita atau konten-konten kita itu melanggar pedoman komunitas, teman-teman. Oke, langsung saja kita bayangkan bahwa monetisasi kita itu sudah diterima oleh pihak YouTube ya, teman-teman. Maka pada video-video kita atau konten-konten kita akan berjalan iklan. Nah, selama $0 yang kita peroleh sampai $10. Nah, maka kita akan dapat email dari Google AdSense untuk memverifikasi. Yang pertama adalah pengenal ya, atau kita foto KTP kemudian kita upload. Kemudian yang kedua adalah kita verifikasi pembayaran ya, atau rekening yang kita gunakan. Dan yang ketiga, kita verifikasi alamat rumah kita, teman-teman. Nah, verifikasi ini dengan cara kita dikirimi PIN seperti ini, teman-teman ya. Dikirim PIN oleh pihak Google langsung ke alamat yang kita tuju. Tipsnya adalah agar PIN ini cepat sampai ke tangan kita harus memasukkan alamat sesuai dengan tempat tinggal kita atau tempat KTP. Nah, bagaimana kalau kita tinggal tidak sesuai dengan alamat yang ada di KTP? Oke, berarti kita masukkan alamat tempat tinggal kita sekarang. Apakah boleh? Boleh ya. Buktinya banyak teman-teman yang mengisikan alamat pengiriman PIN-nya itu berbeda dengan alamat yang ada di KTP yang dia upload, teman-teman. Nah, kalau sudah kita klik kirim, maka pihak YouTube akan mengirimkan PIN AdSense seperti ini ya. Nah, itu kurang lebih waktunya 3-4 minggu, teman-teman. Nah, untuk masa pandemi ini mungkin bisa lebih lama. Tapi sesuai dengan standar mereka, itu kurang lebih antara 3-4 minggu. Nah, bagaimana cara kita untuk melacak PIN Google AdSense yang dikirim oleh pihak YouTube ke kita, teman-teman? Ya, tentu saja di sini kalau ingin melacak sebuah surat, kita membutuhkan resi ya, teman-teman. Kita membutuhkan nomor resi. Nah, di sini pihak YouTube itu tidak memberikan resi, atau memang tidak ada resi, tidak ada nomor resi untuk surat yang dikirimkan. Contohnya PIN saya ini ya, PIN saya ini tidak ada nomor resi. Dan bagaimana caranya kita melacak? Yang pertama, langsung saja datang ke kantor pos terdekat rumah kalian atau kantor pos pusat penerima surat dari luar negeri, teman-teman. Nah, datang langsung ke kantor pos pusat yang ada di daerah kalian ya, penerima surat atau penerima surat masuk yang dari luar negeri. Di sana kalian bisa menanyakan ke customer service-nya, biasanya langsung ditanya dan didata. Ya, biasanya langsung ditanya dan didata. Setelah kalian didata, ya, karena PIN ini tidak ada resinya dan PIN ini merupakan informasi akun penting, ya, merupakan dokumen penting yang dikirimkan pihak YouTube atau pihak Google ke kita ya. Itu maka kantor pos tidak mau beresiko untuk memberikan surat ini atau PIN ini kepada orang yang salah, teman-teman. Jadi kita harus jemput bola. Kita harus datang ke kantor pos sendiri, kemudian menanyakan tentang keberadaan PIN ini ya.
Nah, setelah kita tanyakan, biasanya itu kita didata. Mereka sudah tahu kalau PIN ini tidak menggunakan resi dan ini merupakan dokumen penting, sehingga kita didata di sana. Kalau ada PIN atau surat datang dari luar negeri atas nama kita, mereka langsung kirim ke alamat kita ya. Biasanya kita dimintai nama sesuai KTP, kemudian alamat pengiriman, kemudian nomor handphone. Nah, kalau tidak begitu, kalian menunggu ya, patok bangkrong di rumah ya, patok bangkrong di rumah ya, patok bangkrong di rumah. Kalian menunggu. PIN ini tidak akan kunjung datang kalau sekarang, karena pihak kantor pos itu tidak mau beresiko ya, dan di sini tertulis informasi akun penting terlampir ya. Kantor pos intinya tidak mau surat ini jatuh ke pelukan orang lain selain kita, teman-teman. Oh, no. Nah, seperti itu. Dari mana sih dikirimnya ini akun Adsense ini ya? Sebetulnya tidak jauh ya, tidak dari Amerika. Kalau kita di Indonesia ini ya, kita ini dikirimi dari Malaysia ya. Kita dikirimi dari kantor perwakilan Google yang ada di Malaysia. Pos Malaysia International Hub, ini saya bacakan. Pos Malaysia Berhad, Jalan KLIA S1 ya, 64.000 Malaysia. Nah, dari Malaysia ke sini itu tidak ada nomor resi, sehingga kita tidak bisa melacak via online maupun offline. Nah, cara satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah, nah, seperti cara tadi, kita datang ke kantor pos, bilang ke CS-nya, kemudian kita didata, ada surat masuk sesuai dengan nama kita, maka nanti akan dikirim atau kita dihubungi untuk mengambilnya ke kantor pos. Ya. Jadi kita verifikasi PIN ini atau PIN dikirim setelah kita mencapai $10, teman-teman. Sebelum kita mencapai $10, kita tunggu aja. Kita tunggu email cinta dari Google Adsense, kemudian kita tunggu surat cintanya ini dikirimnya. Oke, sekian dulu tips dan trik atau informasi saya tentang bagaimana cara awal monetisasi sampai saya mendapatkan PIN Google Adsense ini. Semoga bermanfaat dan menjadi penyemangat untuk kalian yang belum dimonet ya, dan menjadi informasi yang membantu buat kalian yang masih menunggu PIN Google Adsense. Sampai jumpa pada video selanjutnya, dan jangan lupa untuk di like dan di subscribe teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.